Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semua sehat? Alhamdulillah, kita selalu berdoa bahwa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberi kesehatan. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang identifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Pada kegiatan pagi hari ini, kita lanjutkan mengenai identifikasi struktur teks cerita sejarah. Anak-anak, di dalam sebuah struktur teks novel cerita sejarah, sebenarnya dapat dikatakan sama dengan novel-novel lainnya, karena teks novel cerita sejarah juga merupakan sebuah jenis teks cerita ulang. Yang dimaksud cerita ulang adalah sebuah tulisan yang berasal dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Maka dari itu, struktur teks novel sejarah sama dengan struktur novel-novel yang lain. Struktur ini nanti ada pembagian, sebenarnya secara garis besar itu ada 3, yaitu orientasi, kemudian peristiwa, dan yang terakhir adalah reorientasi. Dari 3 struktur itu bisa kita rinci lagi menjadi orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Baiklah, untuk yang pertama, kita pelajari dengan struktur yang pertama, yaitu orientasi atau pengenalan situasi cerita. Di dalam bagian orientasi ini, seorang pengarang ingin memperkenalkan setting atau latar cerita, baik itu waktu, tempat, ataupun peristiwanya. Selain itu, di dalam bagian orientasi ini disajikan juga pengenalan tokohnya siapa, kemudian adegannya, kemudian hubungan antar pelakunya. Bagian kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah cerita itu pasti ada beberapa peristiwa yang diurutkan. Nah, dalam bagian ini anak-anak akan disajikan peristiwa awal yang nantinya akan menimbulkan berbagai persoalan, berbagai masalah. Di dalamnya ada sebuah pertentangan-pertentangan ataupun kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para tokohnya. Bagian ketiga yaitu menuju konflik atau raising action. Pada bagian ini sudah terjadi peningkatan konflik-konflik yang dialami oleh para pelaku, dan para pelaku ini terlibat dalam situasi yang menyebabkan adanya konflik. Setelah adanya konflik, maka berikutnya bagian dari puncak konflik atau yang biasa disebut dengan komplikasi. Nah, anak-anak, pada bagian ini adalah sebuah klimaks sebuah cerita.
bagian cerita yang paling ditunggu-tunggu oleh para pembacanya, karena pada bagian inilah sebuah cerita itu menjadi menarik. Dan biasanya karena ini sebuah novel, maka dengan adanya konflik ini akan mengubah nasib dari tokoh utamanya. Misalnya aja pada awal cerita, tokoh ini bernasib kurang mujur, maka dengan adanya konflik ini, maka nasibnya bisa berubah menjadi semakin baik. Atau contoh-contoh yang lain. Nah, setelah terjadinya konflik-konflik yang dialami oleh para tokoh dalam cerita itu, maka ada suatu penyelesaian atau resolusi dari salah satu atau mungkin dari beberapa tokoh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialaminya. Nah, pada bagian ini nanti bisa kelihatan bagaimana sikap antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dalam mengalami peristiwa-peristiwa puncak sebelumnya. Dan pada bagian ini pula lah nanti kita bisa melihat kesimpulan dari sebuah cerita. Namun di dalam jenis-jenis alur tertentu biasanya penyelesaian ceritanya itu menggantung, sehingga keputusan biasanya diserahkan kepada pembacanya. Dan yang bagian terakhir anak-anak adalah koda. Pada bagian ini berupa komentar yang bisa dikatakan kesimpulan dari keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup di dalam teks novel sejarah ini. Dan tidak semua di dalam teks novel sejarah itu memiliki bagian koda, karena ada novel-novel yang saat ini beredar itu kesimpulan diserahkan kepada pembacanya atau yang disebut dengan menggantung. Itulah anak-anak struktur yang ada di dalam teks novel sejarah. Semoga dengan penjelasan singkat dan adanya PPT ini kalian bisa memahami bahwa di dalam struktur teks novel sejarah itu ada dua macam, yang garis besar itu 3 bagian, sedangkan kalau diperinci lagi ada 6 bagian, mulai dari orientasi sampai dengan koda. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham tentang struktur teks novel sejarah, kalian perhatikan untuk latihan kalian, ini ada sebuah kutipan teks novel sejarah yang berjudul Mangir, karya Pramudia Anantatur. Nanti kalian baca. Silakan setelah selesai membaca, kalian analisis struktur teks novel sejarah tersebut. Mana kalian sudah membaca kutipannya? Untuk itu kalau sudah selesai, ini Pak Pri sediakan kolom-kolom nanti yang kalian isi setelah kalian membaca kutipan novel tadi. Nanti kalian isi kutipan itu, nanti kalian bisa mengisi dengan paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Tidak perlu kalian tulis kalimat-kalimat yang ada di dalam kutipan itu. Kemudian strukturnya, nanti kalian isi paragraf 1 itu
bagian apa? Apakah penyelesaian, apakah itu koda, atau konflik, atau yang lain. Sedangkan keterangan itu nanti kalian jelaskan pada bagian tersebut itu apa yang diungkapkan dalam novel itu. Misalnya aja yang diungkapkan peristiwa yang menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Misalnya seperti itu. Ya, seperti contoh cara pengisian tabel ini kalian perhatikan. Jadi dalam kutipan cukup kalian tulis saja paragraf 1, strukturnya misalnya orientasi. Nah, keterangannya nanti kalian berisi penjelasan tentang apa, begitu. Nah, anak-anak, itu kegiatan pada pagi hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Nanti kalian kerjakan di kertas dulu. Kalau mau diketik di Word, boleh, silakan. Kemudian kalian foto dan jawaban kalian kirimkan melalui Google Classroom. Baiklah anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakan semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.